Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat di rumah, ya jadi apa nih posisi tidur yang menjadi favorit? Nah, karena memang kalau orang tidur, kita tidur ya, itu biasanya ada posisi favoritnya. Nah, kira-kira posisi favoritnya apa nih? Apakah miring, ya? Apakah telentang? Apakah tengkurap? Ya memang kadang-kadang kita saat tidur nggak sadar bisa saja posisi berubah. Mungkin teman-teman masih banyak yang tidak tahu ataupun belum tahu ya kalau ternyata posisi tidur itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan setiap orang pun bisa berbeda-beda ya. Jadi posisi tidur pun jadi bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kalau salah ya teman-teman bisa sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, sakit mah ya. Nah, itu karena pengaruh dari posisi tidur. Jadi kita akan membahas posisi tidur yang baik untuk kesehatan. Yang perlu teman-teman tahu, ya pada dasarnya tidak ada satu posisi tidur yang baik untuk semua orang. Ya karena kondisi kesehatan bisa berbeda-beda. Nah, jadi salah satu posisi tidur yang baik menurut teman-teman ya belum tentu itu baik untuk orang lain. Jadi ada beberapa manfaat dan juga risiko ya dari posisi tidur. Ya jadi plus minusnya ya dari masing-masing posisi tidur. Di antaranya yang pertama, posisi tidur miring. Bahkan menurut sleep advisor ya tidur menyamping itu memiliki beberapa manfaat kesehatan yang bisa teman-teman dapatkan ya. Misalkan yang pertama, kalau seandainya teman-teman tidurnya menyamping ke kiri ya ini akan melancarkan peredaran darah ataupun sirkulasi darah yang menuju jantung. Kemudian juga mengurangi resiko heartburn ya, ataupun asam lambungnya itu naik ke atas. Yang kedua, kalau teman-teman tidurnya miring ke kanan ya ini akan melindungi organ jantung yaitu tertindih dari organ-organ lainnya. Yang ketiga, teman-teman ya, posisi tidur menyamping ataupun miring ini itu juga akan memberikan manfaat kalau teman-teman sering sakit punggung ya, sering sakit leher, sering mendengkur ataupun ngorok. Nah, ini dengan tidur menyamping ya ini akan mengurangi masalah yang teman-teman alami. Yang keempat, ya khusus wanita hamil. Ya ingat ya, wanita hamil itu juga disarankan tidurnya menyamping ke kiri ya agar sirkulasi darah itu lebih lancar. Jadi bagus untuk wanita hamil. Nah, jadi teman-teman bukan berarti tidur menyamping itu bagus untuk semua orang. Ya enggak juga. Ya ada beberapa kondisi yang tidak bagus jadinya kalau seandainya tidur menyamping. Misalkan yang pertama, kalau teman-teman punya gangguan asam lambung ya tidur menyamping ke kanan itu nggak boleh ya, malah memperparah kondisinya. Karena saat teman-teman tidurnya menyamping ke kanan ya itu pertemuan dari esofagus dan juga lambung ya itu ada namanya sphincter esofagus itu bisa melemah, akhirnya asam lambung bisa naik ke atas ya, dada teman-teman terasa panas ya, teman-teman tenggorokannya bisa terasa perih dan juga terasa asam karena asam lambung. Nah ini nggak bagus ya untuk orang yang punya gangguan asam lambung, tidur ke kanan itu nggak bagus. Memang kadang-kadang kalau kita tidur kan kita nggak sadar, kadang miring ke kanan, miring ke kiri, lurus. Nah kalau teman-teman memang tidurnya nggak jelas ya, sering gonta-ganti ya, teman-teman bisa mengganjal ya salah satu sisi tubuh teman-teman supaya saat teman-teman ingin berpindah posisi ya itu tertahan. Yang kedua, tidur telentang. Teman-teman ya banyak orang yang beranggapan kalau tidurnya telentang itu lebih bagus dari posisi tidur lainnya. Ya nggak semua itu benar juga ya. Nah tapi memang tidur telentang ini akan memberikan manfaat ya. Teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari tempat tidur. Kemudian manfaat dari tulang belakang ya, dia menyangga tulang belakang. Ya kalau teman-teman sakit punggung ya ataupun teman-teman sakit bahu, sakit leher ya. Dengan posisi telentang ini bisa membantu. Karena dengan posisi telentang ini bisa mengurangi rasa yang tidak nyaman akibat sakit. Tetapi tidak semua orang nyaman dengan posisi tidur telentang ataupun tidak semua orang baik di posisi tidur telentang. Ya misalkan orang yang memiliki kelainan tulang belakang ya, kifosis seperti di gambar.
Nah, saat orang yang kifosis tidur terlentang itu malah bikin dia sering sakit leher. Nah, jadi nggak bagus untuk orang kifosis. Kemudian ya, orang yang tidurnya telentang itu rawan ngorok ataupun rawan mendengkur ya, karena gravitasi ya, balik lagi ke gravitasi ya, lidah kita itu bisa jatuh ke bagian tenggorokan. Nah, jadi bisa menghalangi nafas ataupun saluran pernapasan. Jadi teman-teman mendengkur kalau memang teman-teman punya kebiasaan mendengkur ya. Nah, ini malah bikin teman-teman sering mendengkur. Yang ketiga, tidur tengkurap. Nah, teman-teman ya, tidur tengkurap, siapa di sini yang tidurnya ya tengkurap ataupun telungkup? Ya, ini memang posisi tidur yang paling tidak bagus ya di antara kedua posisi lainnya ya, baik miring ataupun telentang. Nah, karena banyak memberikan dampak negatif kalau posisi tidurnya tengkurap. Kalau teman-teman tidur posisi tengkurap ya, otomatis kan bagian dada, perut ya yang nempel di kasur. Ya, ini kan bisa memberikan tekanan ke dada teman-teman ya, jadi nanti berkembangnya saat bernapas itu nggak maksimal ya, bisa memberikan tekanan. Kemudian perut teman-teman juga bisa memberikan tekanan ya saat nempel di kasur. Karena tidur posisi tengkurap ini tidak mengandalkan tulang belakang. Nah, itulah ya kenapa ini menjadi pilihan yang tidak bagus. Nah, kalau teman-teman posisi tidurnya tengkurap ya, ada beberapa hal yang bisa terjadi ya, misalkan mulai dari jantungnya berdetak lebih cepat, kesulitan bernapas ya, ini nggak bagus untuk bayi ya, menyebabkan kematian. Nah, kalau tidurnya di posisi ini. Kalau teman-teman memaksakan tidur tengkurap ya, teman-teman sudah tahu resikonya ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan lagi. Nah, teman-teman ya, apa nih kira-kira posisi tidur yang menjadi favorit teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, apa saja manfaat yang teman-teman dapatkan? Silakan juga tulis di kolom komentar. Ataukah ada yang tidurnya mungkin sambil duduk ya, ataupun dengan gaya-gaya yang lain ya, silakan bagikan di komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.